Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Hikmah Kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah sahabat Nabi yang miskin. Jenazahnya dikubur dan didoakan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saat cahaya Islam mulai menyapa kota Madinah, getaran hidayah masuk ke relung-relung hati setiap jiwa yang disapa hidayah. Tidak terkecuali pemuda yang hidup di pinggiran kota Madinah. Namanya mungkin tidak masyhur di telinga kita, bahkan untuk menyebut namanya saja amat sulit. Tapi semoga kisah singkat ini menjadi perkenalan awal kita dengan sahabat yang mulia ini. Nama panggilan beliau Abdul Uzza. Dia seorang yatim dan miskin. Ayahnya meninggal dan tidak mewariskan apa-apa, sehingga sang ibu menyerahkannya kepada paman untuk diasuh dan dibesarkan, sehingga Abdullah Zulbijadain dapat menikmati kehidupan yang layak. Saat baginda Nabi hijrah dan tiba di kota Madinah, ada semacam kerinduan yang terpendam untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun keinginan itu terhalang oleh pamannya beberapa tahun. Namun karena jiwa hidayah yang telah masuk ke relung hatinya membuat ia tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan Rasulullah SAW dan dapat berharap agar mencicipi nikmatnya berislam. Sahabat beriman, dengan rasa segan dan bercampur keberanian, dia pun datang ke pamannya dan berkata, "Wahai pamanku, sudah lama aku menunggu kesediaan paman agar kita dapat masuk Islam bersama-sama. Namun aku melihat paman sepertinya tidak tertarik kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Maka dari itu, izinkanlah aku pergi untuk masuk Islam." Jawaban yang tidak pernah ia duga, pamannya mengatakan, "Demi Tuhan, kalau kamu mengikuti Muhammad, maka kembalikan semua yang pernah aku berikan kepadamu, termasuk 2 pakaian yang kamu pakai itu." Tidak gentar dengan jawaban pamannya, Abdullah Zulbijadain pun menanggapi dengan gagah dan tegas, "Demi Allah paman, aku lebih memilih mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan berhala. Ambillah semua yang ada padaku." Lalu pamannya pun mengambil semua yang ada padanya. Bahkan sarung yang sedang ia pakai pun diambil kembali. Lalu Abdullah Zulbijadain kembali ke ibunya. Sang ibu sangat mencintai anaknya. Setelah mendengar cerita tersebut, segera mengambil satu-satunya kain kasar dan dipotong menjadi 2 bagian, 1 helai untuk sarung dan celana, dan 1 helai lagi untuk jubah atau baju. Kemudian ia pergi ke Madinah. Menjelang subuh, ia baru sampai di kota Madinah dan berbaring sejenak di Masjid Nabawi. Lalu ia menemui dan melepaskan kerinduannya, seraya mengucap syahadat dan menceritakan kisahnya, sehingga Nabi memberikan gelar kepadanya, yaitu Abdullah Zulbijadain, yang artinya pemilik 2 kain kasar. Setelah itu, Abdullah Zulbijadain menjalani kehidupan barunya dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari yang ia lalui dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menemani Rasulullah SAW, layaknya seperti sepasang mata yang selalu bersama wajah.
Kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak dapat diukir dengan kata-kata. Hanya Allah yang tahu kadar kecintaan tersebut. Sahabat beriman, para sahabat tidak pernah punya ambisi yang berlebihan untuk mengejar dunia. Mereka berlomba-lomba dan amat tekun untuk meraih derajat yang tinggi di surga kelak. Demikian juga halnya dengan pemilik dua kain kasar ini. Ekspektasinya terhadap kesyahidan guna mencicipi surga sangat tinggi sekali, sehingga ia berharap agar mati pada medan jihad. Dia pun meminta kepada Nabi agar didoakan, tetapi Nabi SAW berkata kepadanya, seraya pundaknya, Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan dan tidak rela bila kaum kafir bahkan darahnya. Begitu ekspresi kecintaan Nabi pada sahabat yang mulia ini. Singkat cerita, Ibnu Mas'ud menceritakan, andai saja aku yang dikubur saat itu. Ibnu Mas'ud bangun tengah malam ketika Rasulullah pada saat perang Tabuk. Ibnu Mas'ud melihat ada obor pada salah satu markas. Lalu mendekat. Di sana ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar yang tengah mengurusi jenazah Zulbijadain. Ternyata dia telah wafat. Liang lahat yang sudah digali Abu Bakar dan Umar berada di atas, dan Nabi berada di dalam kuburan. Berikanlah jenazah itu padaku. Lalu Abu Bakar dan menyerahkan jenazah pada Rasulullah SAW. Sambil memiringkan tubuh Zulbijadain, beliau bersabda, Ya Allah, sesungguhnya pada malam ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ya Allah. Ibnu Mas'ud melihat itu merasa takjub dan mengatakan, Duhai, seandainya aku yang dikuburkan ketika itu. Itu adalah bentuk dari sahabat yang tidak kalah mulianya. Sahabat beriman, demikianlah lembaran sejarah mengharukan dari sahabat yang mulia. Ia rela meninggalkan kenikmatan dan lebih Islam sebagai jalan hidupnya. Selalu mencintai dan merindui Rasulullah SAW. Akhir kehidupan yang manis. Diturunkan jenazahnya oleh dua sahabat mulia, lalu disambut dan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Telah mengantarkan nama dalam daftar 104 sahabat yang paling mulia. Sahabat beriman, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Dapatkan sirahnya dan ambil berkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.